Hi, hello. I am Budi Aceh. Oh my god. Hai, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my goodness. Guys, hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Dia seorang songwriter. Dia juga arranger, dia producer, dia artis dan repertoire di My Music Record, dan ini yang paling penting, dia adalah gitaris dari sebuah band keren di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ade Govinda. Ade, welcome home. Ya, halo Mas Budi. Gimana rasanya ada di Oh My Gig Studio? Apa ya? Pertama kali bagus pastinya ininya, dan Alhamdulillah. bernuansa Beatles, kebetulan aku Beatles mania sekali. Bernuansa Beatles. Jadi ya tinggal kita mulai obrolan ini. Oke, tadi barusan Ade bilang dia Beatles mania, pas Ya. di belakangnya. Tapi yang saya dengar cerita dari orang-orang terdekatnya, justru di keluarga Ade itu, tepatnya ayahnya, almarhum ayahnya, itu adalah Stone mania. Ya, So Rolling Stone. Ade, gimana musik Beatles dan Stone ada di dalam satu rumah di Yogyakarta waktu itu? Ya. Jadi kalau almarhum ayah tuh memang pemain, almarhum papa tuh pemain gitar dan Almarhum Papa, Keyboard. berduka cita. Iya. Itu tahun berapa? itu tahun 2005. 2005. Pas baru mau masuk aku ke industri musik lah di Dream Band waktu itu. Oke. Tapi dia pernah nyaksin aku sekali di TV dia. Oh, paling nggak bokap lihat ya? Iya, dia dari rumah sakit waktu itu. Andai bokap lihat bahwa hari ini hampir semua lagu Ade kalau ditotalin tuh viewersnya ada 45 juta. Banyak banget. Oke deh, itu Beatles dan Stone Ya. ada di dalam keluarga nih. Jadi papa suka banget Rolling Stone. Jadi keluarganya memang keluarga musik banget, dan jadi mereka sekeluarga penggemar Rolling Stone bikin band namanya Tom Stones. Tom Stone. Ya, itu di Sumatera sih. Aku dapat ceritanya sih ngetop ya. Kan aku masih kecil banget kan, Oh, belum lahir malah. Bukan di Jogja malah ya? Iya, di karena Sumatera. papa kerja di Pertamina, jadi dia pindah-pindah di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Medan. Jadi mereka kalau weekend tuh sering tour gitu. Oh. Dibawain lagu. Artinya kalau di Jakarta itu kan yang ngetop tuh Cikini Stone Complex, Ya. yang apa cikal bakalnya Ya, selain itu ya. betul. Terus apa Speed Band, Rolling Stone. Itu Nah, mungkin seangkatan kan? Ya mungkin ya, tapi aku nggak ngerti pasti sih. Nah, jadi tahu papa suka Rolling Stone, tapi memang pas nyantolnya itu pas dia sering main keyboard itu sendiri kan, main Let It Be kan. Let it be, let it be. Bawain Rolling Stone tapi main Let It Be. Ya, jadi Adek nyantolnya Ya, nyantol bukan di di- lagu Rolling Stone, Iya, di jadi- Beatles. Kenapa deh? nggak tahu ya, mungkin adanya memang bagus, terus dimainin itu gampang. Untuk lagu Let It Be ya kita ngomong ya. Oke. Jadi dari situ baru mulai ngulik Beatles, dan kayaknya mau belajar gitar. Nah, itu dari situ sih awalnya. Oke, mengenal musik. Jadi di usia emas itu ya, usia 5-6 tahun. Iya, itu mulai masih kan mengenal musik. mungkin 5 SD lah ya. 5 SD. 5-6 SD lah mungkin. Kelas 5 atau 6 SD Iya, ya. benar. Oke, kalau dengar Govinda, Ya. itu emang ada nuansa rock and roll yang cukup kental meskipun aransemennya itu pop banget ya. Ya. Benar gak tuh deh? Sebenarnya kalau Govinda itu Govinda dulunya bernama Domino. Jadi sebenarnya aku bikin Domino dulu ya, kita ngomongin Domino itu sudah jelas sekali sih arahnya gitu loh. Karena aku penggemar musik-musik Britpop. Dulu sama JJ, sama drummerku dulu awalnya berdua kan. Bikin demonya pun berdua, semuanya berdua, belum ada vokalis, belum ada basis. Awalnya gitu sebenarnya. Kita suka Franz Ferdinand, kita suka Mew, kita suka Arctic Monkey, Wow. kita suka The Fretlist. Nah, dari situlah Oke. kita membentuk Domino itu arah musiknya ke situ ya gitu loh. Tapi ya karena Mereka memang jadi influencer. iya, tapi karena memang Indonesia ya, jadi kita tetap harus ada lagu popnya, kalau paling nggak medium lah begitu. Jadi awalnya ya, jadi kenapa aku membentuk Domino lalu Govinda itu tuh aku sudah tahu arahnya. Bahkan ketika aku bikin lagu aku sudah tahu ini bukan untuk Govinda, itu tuh udah kerasa sebenarnya. Tapi begitupun ketika aku bikin lagu ini Govinda banget, nah itu tuh udah kerasa gitu. Tapi beberapa riff-riff lagu Govinda tuh ada nuansa rock and roll yang Iya. kental. Tapi, Iya. tidak tuntas.
Karena itu ya, karena di Indonesia itu memang kalau menurutku juga untuk ini kan kita ngomongin dulu ya, ngomongin aku bikin Govinda itu 2008 ya. Di saat musik-musik yang ya mungkin karena aku memang mau mencari penghasilan dari, karena aku benar-benar ke Jakarta seorang diri, dulu jadi engineer di HB Studio Cidodol pertama kali ke Jakarta. Jadi gimana caranya jadi engineer? Iya, awal pertama ke Jakarta jadi engineer Di studio HB, Hari Budiman Studio. Oke. Itu pertama kali. Gajinya sebulan 400.000. 400.000 sebulan. Masih ingat sekali. Jadi ya aku harus mencari band ini juga harus ada popnya gitu loh, biar bisa menjadi mata pencarian. Karena aku bukan orang kaya, aku bukan siapa-siapapun yang musik ini sebagai kesenangan. Jujur aja mau dijadiin mata pencarian. Jadi ya harus jeli aja sih. Tetap ada warna Govinda. Yang menurutku orang udah tahu warna Govinda itu begitu, tapi tetap ada popnya sih. Oke, karena kita udah bicara Govinda, itu 10 bulan yang lalu, Govinda ngeluarin single Hal Hebat. Itu viewersnya 3,6 juta kalau nggak salah. Udah 3,9 kayaknya. 3,9 juta. Lalu itu 10 bulan lalu. 6 bulan lalu itu Aurel Hermansyah. Itu dari seorang Ade, lagu Kepastian tuh viewersnya 30 juta. Iya. Hari ini. Ya. 6 bulan lalu tuh. 5 bulan lalu, guys, itu Fadli sebagai project solonya Ade itu 5 bulan lalu berapa juta tuh? 13 juta. 13 udah mau juta. 13 juta. Udah mau 13 juta. Terus 4 bulan lalu Astrid ngeluarin semacam balasan ya dari lagu itu. Udah 6 juta juga. 6 juta. Oke. Di 6 juta, 13, 30, Aurel dan 3,9 Domino. Apa yang bisa dicerita dari di era digital? Bukankah itu adalah sumber utama income seorang musisi? Iya dong, harus sebenarnya mungkin setiap musisi itu beda-beda kali ya pandangannya. Banyak menurutku di Indonesia ini musisi yang dia masih nggak tahu sebenarnya income-nya dari mana gitu. Dan itu menurutku fatal sekali ya. Nggak tahu income-nya dari mana? Iya. Fatal dong. Kita membuat sebuah karya, kita membuat sebuah konsep, tapi lu nggak ngerti ini tuh mau nyari duitnya dari mana, menurutku fatal ya. Gitu. Jadi dari awalnya kita harus tahu dulu musik kita ini akan dijual di mana, kontraknya bagaimana, kejelasannya, distribusinya gimana, deliverynya ke komposer gimana, ke artis gimana. Jadi sebenarnya itu dulu sih kalau menurutku. Jadi itu yang dipelajari, baru kita bisa kemana-mana bukan dengan PD ya, tapi ya kita melakukan sesuatu yang memang akan ada balasannya, income buat kita gitu loh. Ya, tapi kan awalnya ada juga terhadap era digital ini kan juga pastinya dalam tanda petik buta lah ya. Iya, tapi kan gimana belajarnya? Iya. Ya itu musisi itu menurutku harus jadi yang cerdas, dalam artian harus peka ya. Karena eranya juga begini. Kalau aku kan sangat di tengah-tengah nih, era 2000 terus sekarang milenial banget kan. Iya. Nah, pintu-pintu masuk milenial itu 2000. Iya, jadi pas nyesuaiin ke situ tuh ya lebih mudah. Justru ya antara mudah dan enggak ya, karena banyak banget orang yang sebelum aku mungkin pemikirannya, Allah sekarang udah gak ada duitnya di era, kalau dulu ada CD, ada PC pasti kan. Sedangkan yang milenial pasti kan ngomongnya ringback tone udah nggak ada, dapetnya dari YouTube. Padahal salah besar. Ringback tone menjadi income nomor 1 masih sampai hari ini. Oh iya? Iyalah, pasti. Ringback tone masih nomor 1 sampai hari ini. Gitu. Jadi ya itu. Jadi kamu harus pintar-pintar ngambil dua-duanya menurutku. Dan itu kan semua keputusan diri sendiri ya. Jadi kalau menurutku ya udah lakuin lah apa yang kamu tahu tanpa harus terpengaruh orang. Ya terpengaruh boleh, tapi untuk hal yang baik yang menurut. Oke, gini deh, biar gampang nih buat teman-teman nih di rumah. Kita bicara tentang Aurel Hermansyah. Oke, 30 juta. Jadi dibanding semua karya-karya Ade, menurut aku inilah tertinggi ya dalam catatan kita. Yang tahun ini ya? Yang tahun ini iya. Karena dalam waktu relatif singkat, nggak sampai setahun, itu bisa mendapatkan viewer sebesar itu. Oke, gimana mengawali karya Aurel? Kalau Aurel itu sebenarnya pada dasarnya memang dia juga fansnya banyak sebenarnya kan. Oke, Aurel memang sudah punya fans banyak. Fansnya banyak, dan kebetulan
nggak sengaja juga dia waktu itu hubungannya sama Atta kan, lagi ada Aurel, iya, ada Atta. Ini artinya modal sosial. Sebenarnya enggak juga, karena lagunya udah kubikin 6 tahun yang lalu. Lagu Kepastian itu udah kubikin 6 tahun yang lalu. Artinya lagu Kepastian ini nggak ada hubungannya Nggak ada, sama enggak. sekali. Jadi Ade nggak memanfaatkan Enggak, sebenarnya enggak. isu ini. Karena lagu Kepastian ini, percaya nggak percaya itu hampir ada 3 penyanyi top Indonesia yang make, tapi ada aja nggak jadinya. Yang pertama, Ada, yang kedua semuanya ngetop, cewek semua. disebutlah namanya. Nggak boleh. Oh, boleh. Nggak bisa. Sampai akhirnya aku sama Pak Will yang punya My Music, Iya. ya pokoknya kayaknya Aurel deh kita coba ya kayak gitu. Jadi ya memang ya itu lagu tuh kadang mungkin udah ada jodohnya ya. Jadi akhirnya dapat ke Aurel. Ada terus- percaya ya bahwa lagu itu percaya. pasti punya Percaya, jodohnya. percaya, Pak. Seperti orang cari rumah, Iya. ini jodoh gua atau pekerjaan sama. Percayanya pakai banget malah. Jadi Aurel itu kayak prosesnya, ya jadi dia kayak terima lagu yang tadinya banyak penyanyi mau aja. Mungkin dia juga nggak mikir sampai ke situ ya. Terus di saat hubungannya waktu itu memang belum jadi dan kayak butuh kepastian, mungkin dia jadi suka lagunya kan. Kan itu aku butuh kepastian. Artinya lagu itu emang udah relate. Iya mungkin ya. Sama Aurel. Kayaknya Terus- mesti dikonfirmasi sama Aurel. Terus rilis, pas rilis tuh memang kaget banget sih ya, maksudnya dengan sampai detik ini adalah viewers Seminggu waktu itu perolehannya 8 hari itu 13 juta. 8 hari 13 Sampai detik ini menjadi nggak ada yang lewatin di selama ada YouTube di Indonesia. belum pernah ada yang 8 hari bisa mencapai 13 juta. angka Ya, 13 dia baru dia sih. itu gokil. Jadi kita juga dapat dari YouTube dia juga ngasih tahu kalau pencapaian itu, dan ya udah. Oke deh, back to topik. Ya. Jadi faktor lagu Kepastian yang fenomenal itu, Ya. oke, ada faktor Aurel, Ya. ada faktor hubungannya dengan Ya. Atta. Menurutku ya. Halilintar. Lalu kemudian, tapi ini nggak dominan. Gak ngerti ya, tapi di luar itu pasti di Indonesia itu kan Gini deh pertanyaannya. Ya. Apakah setiap membuat lagu, lu masuk ke dalam perasaan lu masuk ke dalam lagu itu, Wah, lalu pasti. kemudian iya masuk dong ya. Terus ketika memilih penyanyinya, ya. itu juga semakin kuat. Iya, Pak. Jadi memang memilih penyanyi itu kan nggak gampang ya menurutku ya. Tapi banyak hal yang pas kita, aku mungkin akan cerita sedikit tentang Tanpa Batas Waktu ya. Jadi itu Ini baju kos yang dipakai. nih. iya TBW Oke. yang ini solo. ya, ya mungkin loncat sedikit ya, tapi ini ada hubungannya dengan pemilihan vokalis. Jadi lagu TBW itu lagu pertama kali yang aku nemu dan nadanya di mimpi, kayak lagu Yesterday The Beatles. Itu kan Serius? Paul McCartney kan bikinnya dapat ide di mimpi kan. Mimpi. Jadi jadi mimpinya itu memang lagi bikin lagu Itu mimpi lagi tidur di mana tuh? di rumah tanggal 8 Juni malam itu, masih ingat gue. Bukan lagi tour. Oh ke enggak, tetangga. udah tahun ini kan itu lagi pandemi, justru lagi benar-benar di rumah, sering nonton film terus sering main gitar. Jadi pas aku bangun, aku kayak ngerasa, tadi nadanya bagus ya gitu loh. Akhirnya aku ambil gitar, keluarlah ada na. Ini gitarnya nih, guys. Ya. Langsung. Jadi pas Ini gitaris Govinda. Gitaris Govinda pakai gitarnya John Paul Ivan. Jadi benar-benar pas bangun itu aku masih ingat adanya na. Dulu gini. Na. Ini nada pertama. itu nada ini pertama. nada dalam mimpi. Iya, nah akhirnya aku bikin, kok nyantol ya, kok bagus ya, akhirnya aku lanjutin ya sampai jadi ref dan lirik sebenarnya awalnya. Jadi lirik pertama kali Oke, sebentar. Ini teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah nih, coba ketika menemukan nada dalam, gue punya cerita banyak tentang lagu yang dari awal masih mentah, Ya. lalu kemudian akhirnya jadi aransemen yang indah. Oke, kita dengar lagi guys, awal dapat nada dalam mimpinya. Jadi ya itu, aku bangun pagi kurang lebih ya begitu. Jadi aku nah dulu masih gitu. Oke, ini mimpi nih ya.
Terus aku langsung keluar. Ini benar-benar begini aku begini. Kita jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Jadi pas aku nemu kita jauh di mata itu kayak anjir nih kok nemu lirik ini gitu. Tapi akhirnya walaupun akhirnya jadi engkau jauh ya, karena engkau jauh itu lebih menurutku lebih dekat. Tapi awalnya itu sebenarnya ya buat semua yang nonton ini pertama kali itu sebenarnya liriknya kita jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Baru setelah bikin lirik ref ini baru bikin song itu. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu. Nah, pas di situ baru ketemu. Ini kayaknya nada-nada Mas Fadli ya. Nah, itu baru di situ sebenarnya. Oke, jadi sebetulnya lu nggak ada konsep bisnis bahwa ini yang nyanyiin Mas Fadli. Tapi pas nemu aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu. Nah, di sini keinget Fadli. Iya, jadi keinget. Artinya Fadli itu konsep musikal, bukan konsep bisnis. Oh enggak, sama sekali enggak. Karena lagu ini ya to be honest, karena aku juga benar-benar tahun ini ya merasakan tentang ini kan lagu kan personalku banget kan. Oh, memang sangat ini tentang Ade. Oh pantas ini jadi lagu solo ya? Iya betul sekali. Awalnya jadi ini lagu sangat personal dan memang ceritanya tentang aku. Terus ya itu menurutku nada Mas Fadli gitu loh. Iya. Tadinya saya curiga bahwa biasa kan dalam sebuah proses rekaman vokalis kan bilang bisa nggak nadanya gue giniin? Enggak sih. Karena itu enggak. Justru Mas Fadli itu aku mau original Ade dan kasih tahu aja Ade pengennya apa. Justru Mas Fadli itu begitu. Enggak, hari ini viewersnya 13 juta ya. Ini gokil banget. Jadi berjalannya waktu setelah itu Mas Fadli memberi hadiah buat aku. Oke, aku kadoin Ade untuk lagu ini, aku nyanyi demonya, mungkin bahasanya begitu. Jadi awalnya begitu. Asli. Ya, ini demo yang dia dengar itu yang dinyanyiin. Ya, dan ini nggak ada hubungannya dengan rilis ya. Jadi ini di dunia belum ada yang pernah denger nih, aku dengerin ya. Guys, cuma ada di All My Gigs. Nanti kalau kepanjangan diedit aja. Ini nggak panjang, ini penting. Ini bisa dilihat, ini chattingan. Ini. Chattingan pertamaku dengan Mas Fadli ini. Tuh tanggal 10 Juni, aku bikinnya tanggal 9 Juni. Wow. Akhirnya dia balas, terus aku nih, ini belum ada yang orang. Baca satu kalimat deh. Baca. Siap Ade, nanti kirim lagunya ya. Oke. Mungkin aku rekam refnya aja, tapi asal genjreng aja, nyari key-nya maksudnya kan. Oke. Aku bilang jangan diketawain nih Mas. Terus aku kirim. Tapi key-nya asli. Key-nya asli ya. Key mimpi. Iya benar, sama. Key dalam mimpi. Nih. Ini aku coba dari D. Mas jangan diketawain. Suaraku jelek banget. Aku masih ada di ini gak ada yang pernah tahu nih. Tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu. Tuh, itu Fadli banget ya. Fadli banget. Itu nahan di sini itu, nahan emosinya ya. Oke. Ini belum ada yang dengar siapapun. Kecuali Fadli ya. Fadli, dan hari ini teman-teman di rumah di Oh My Gigs. Ini Fadli. Fadli banget. Nah, itu Fadli itu kan. Fadli.
Thank you. Ade Govinda. Dek, tadi lu bilang itu personal. Sebelum sampai ke personal, ada narasi yang menarik di lagu tadi. Orang akan nyanyi sok-sok nebak, tapi jauh di mata, namun dekat di hati. Ternyata dekat di doa. Dekat di doa. Itu maksudnya apa? Itu jadi ya nggak ngerti juga ya, bisa kadang susah sih ya, pencipta lagu juga, aku kadang juga nggak bisa ya pas keluar nggak tahu kenapa juga aku dulu nggak keluar dekat di hati juga nggak ngerti sebenarnya karena aku sedang merasakan itu dan aku selalu berdoa. Saya itu memang lagi sedang berdoa. Iya, aku selalu berdoa tentang ya seseorang lah, tentang untuk mendapatkan wanita dambaan yang insya Allah bakal jadi pendamping. Amin. Ada kaitannya nggak dengan calon pacar, calon istri? Harusnya ada. Diaminin dulu aja. Nah jadi ya enggak, cerita dikit dulu. dia nggak mau cerita deh. Mungkin personal, tapi karena lagu ini kuat banget. Lagu yang dinyanyiin Aurel Kepastian itu kuat. Tapi ini lu tadi sampai ngomong anjir, kuat banget. Bukan karena ini lagu lu, tapi kita semua orang ngerasain ini. Apalagi dinyanyiin sama Padi. Ternyata ini sangat personal. Sangat. Artinya ini doa lu untuk menikah tahun ini misalnya? Iya, pastinya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Kita doain. Insya Allah Ade Govinda tahun 2021 akan menikah, gitu nggak? Iya, jadi memang di saat-saat itu tuh aku selalu bahkan sampai detik ini ya, aku selalu berdoa untuk bisa berjodoh gitu. Jadi yang keluar bukan dekat di hati juga nggak ngerti. Jadi keluar pas bikin lagu dekat di doa dan akhirnya apa ya? Akhirnya bisa itu justru menjadi tagline terkuat di apa namanya di lagu ini jadinya. Dan aku sengaja nggak mau menjadi judulnya tuh, bahkan sampai ada truk jauh di mata dekat di doa. Gara-gara ini ya. Iya. Terus kayak ini angkot jauh di mata dekat di doa. Dan coba Ade berdiri dikit ke punggungnya. Jadi kayak itu jadi artinya gini, ini kan pilihan, ini ini pilihan musikal. Kenapa dia nggak jadi judul? Ini juga bisa menjadi tips buat teman-teman yang bikin lagu. Kenapa yang jadi judul TBW? Karena tanpa batas waktu itu abadi dan mempunyai arti yang sangat bagus. Tanpa batas waktu dan abadi. Jadi Pak Wil juga pertama mau rilis, dia judulnya jauh di mata dekat di doa aja. Enggak sih Pak, itu menjadi tagline, tapi menurutku judulnya lebih abadi tanpa. Lu harus debat dengan Pak Wil. Debat ya. Iya, tapi dia mikirin bisnis. Iya, dia mikirin bisnis. Jauh di mata dekat di doa sih memang pasti nempel sih ya. Iya, itu langsung nonjok tuh. Cuman kalau sebagai arti, sebagai punya meaning yang luas menurutku tanpa batas waktu. Jadi kalau gue boleh terjemahin tanpa batas waktu itu maksudnya calon istri yang dipilih oleh Ade Govinda adalah calon istri yang akan menjadi masa depannya kapanpun itu. Mudah-mudahan tahun ini ya. Amin, ya Allah. Kita doain, amin. Baik deh. Boleh gue bilang bahwa lu adalah salah satu elemen penting dalam industri hiburan di tanah air ini ya. Elemen penting loh di era digital, di mana karya-karya lu mulai dari band Govinda, terus karya-karya yang melibatkan nama Aurel, Fadli, lalu kemudian ada yang baru nih, Amanda Manopo 7 hari 7 juta viewers. Ya. Ini ajaib, bos. Iya memang, jadi itu semuanya juga. Cakrakan 3 minggu 2 juta 2 ya? juta. Cakrakan 3 minggu 2 juta. Ini 7 hari 7 juta. Udah masuk 8 hari 8 juta dong? Sekarang udah 8 juta sih. 8 7 juta. hari 8 juta sebenarnya. 7 hari 8 juta. Guys, hari ini tanggal 6 Januari 2021 8 juta. 8 juta. Amanda ya. Amanda Manopo. Jadi kalau Amanda sih memang Gini, pertanyaannya gini deh. Ini penting buat teman-teman di rumah karena menurut gue orang bisa bikin lagu hari ini dalam waktu 3 menit, 1 menit mikir lagunya, 1 menit aransemen, colokin di alat di rumah, 1 menit dia rilis. Kemudian dia jadi seniman kalau itu booming gitu. Secepat itu orang bisa jadi seniman atau jadi superstar. Tapi proses berkesenian itu kan panjang banget.
nggak serta-merta lu bisa menghasilkan hal-hal yang ajaib, yang istimewa seperti ini. Kalau disebut dalam narasi yang pendek aja, apa tips membuat lagu yang disuka sama orang? Tipsnya pakai hati sih menurutnya. Ya. Aku hampir semua laguku memang mostly ya memang tentang yang aku rasakan, tentang yang aku gundahkan kali ya, jadi dituangkan ke lagu kali ya. Ya itu tadi, kalau lu bikin lagu tuh gampang banget sebenarnya. Aku harus ngomong gampang banget ya, karena memang banyak yang bisa bikin lagu, bikin lirik, banyaklah caranya gitu. Tapi kalau untuk yang pakai, gue pernah ingat adik Govinda pernah bilang banyak orang jago bikin lagu, tapi hanya sedikit yang cerdas. What's the meaning? Yaitu sedikit yang dalam artian cerdasnya ini luas ya. Dia bikin lagu tapi dia juga tahu arah pasarnya kemana, dia tahu mendistribusikan karyanya kemana, dan dia memang mendapat hak dari karyanya. Bukan yang kapan nih gue dapet ini, nah itu kan menurutku udah nggak pasti ya gitu loh. Artinya sejak awal memang konsepnya udah harus jelas. Iya, kalau aku memang banyak ya, karena memang juga di industri jadi banyak belajar, dan menurutku kayak gitu memang akhirnya kegunaannya kan buat kita pribadi kan. Maksudnya nambah ilmunya, nambah tahu sistem kan sebenarnya. Sistem yang paling yang banyak orang tuh males belajar sebenarnya. Jadi memahami ekosistem dalam industri musik di era digital. Kayak aku tadi pagi itu ketemu salah satu penyanyi, dia indie. Terus aku agak sedih ketika aku nanya, "Lu sekarang indie?" "Iya." "Terus edar digitalnya di mana?" "Aku nggak tahu, ada yang ngurusin." Menurutku itu salah fatal sih. Fatal itu ya. Gimana lu bisa berkarya tapi lu nggak ngerti ini mau dijual di mana? Iya gitu. Jadi goalsnya nggak dia sudah dijual bahkan, tapi dia tidak tahu lewat mana. Dia nggak belajar. Lah makanya itu salah menurutku gitu loh. Menurutku sayang kan, dia sudah bikin lagu kan nggak gampang, bikin musik, dia harus mengeluarkan suara dia gitu kan. Ya jadi maka maksudku cerdas tadi dalam artian itu sih. Kamu harus tahu kuenya ini di mana gitu kan, bahasanya gitu kan. Oke. Tadi aku bilang orang dalam waktu 3 menit bisa jadi populer ya, terus disebut seniman atau bahkan superstar. Oke. Di era digital ini ada peluang-peluang income yang juga cukup tinggi, bisa monetize dari konten YouTube-nya ketika mengcover lagu-lagu orang. Oke. Banyak yang menolak, musisi yang menolak lagunya di-cover oleh siapapun itu, apalagi tanpa izin itu orang akan murka. Tapi konon Ade Govinda adalah orang yang membolehkan karyanya di-cover oleh siapapun. Ini sangat berbeda, bertolak belakang. Kenapa ya? Karena kalau menurutku gini, ya itu dia tadi awalnya sebenarnya sistem dulu kan. Karena lagu-laguku tuh di under publishing Sony dan Creative Indigo Music, yang mana mereka sudah kerjasama dengan YouTube untuk CMS Publisher. Jadi sebenarnya mereka tanpa izin pun ketika mengcover laguku sudah pasti akunya dapat bagian. Udah pasti pencipta lagu dapat bagian. Iya. Terus yang cover? Yang cover juga dapat. Namanya revenue sharing. Dari videonya. Iya, kalau dari sound recordingnya kita yang dapat pasti. Oke. Nah, jadi kalau menurutku kenapa gimana ya bahasanya? Jadi si YouTube ini tuh sudah mendistribusikan lo berapa persen yang cover, si CMS Publisher ini berapa persen. Jadi ya memang sudah ada. Jadi kenapa lo harus takut sih gitu loh? Jadi musisi harusnya nggak usah ragu. Iya. Nah kecuali memang kalau bisa dibilang mungkin dia mau haknya untuk dia semua segala macem, jadi kayak gitu ya sah-sah aja. Cuman menurutku zaman kayak gini kan ya kayak lagu TBW itu paling gampang contoh TBW itu officialnya 13 juta, yang mengcover Cakra hampir 3 juta, Astrid 6 juta, Amanda Manopo 8 juta. Tami Aulia udah cover nggak? Tami Aulia udah mau 1 juta, Felix sudah 1,5 juta. Felix juga cover? Ya. Jadi maksudnya ya kenapa lu pusingin sih dengan mereka kan punya fans masing-masing.
yang jadi tahu lagu tanpa batas waktu kan. Justru melebar. Iya. Dan itu sudah ada revenue sharing ke aku juga gitu loh. Jadi kenapa aku harus yang malah ngeributin gitu loh. Aku terbantu dengan musisi cover itu. Ya yang izin juga banyak. Artinya gini, lu membantu mereka jadi dikenal, populer, Iya. tapi juga membantu mendapatkan revenue. Iya, mereka juga dapat loh ya, bukan enggak. Jadi ya karena menurutku mereka ya ini berbagi rezeki kan iya, konsepnya. makanya aku bilang aku selalu nulis di Instagram kalau memang followers aku pasti tahu, aku selalu ngomong kalau yang dibawain jadi pengamen atau dibawain ada di gelas kopi atau apa, ya selama itu masih menurutku ya masih misalnya dia di kota mana dan juga usaha kopinya juga masih kecil, ya nggak apa-apa lah, ini itu biar jadi lahan lagu ini bisa mencari rezeki yang lainnya kan gitu loh. Kenapa harus lo pusing sih gitu loh? Apa ngamen di kafe? Ya dia dengan bawain ini jadi dapat kerjaan kan sebenarnya kan. Dan kita juga lagunya jadi mungkin nggak langsung saat itu aku dapat duit, cuman kan orang jadi tahu, mungkin dia pakai ringback-nya, mungkin dia jadi nonton YouTube-nya, mungkin dia jadi mengcover juga kan bisa. Jadi banyak hal yang menurutku di industri ini tuh yang nggak harus saklek gitu loh. Oke, di samping berbagi rezeki dalam konteks mengcover lagu orang tadi nih, gue pengen tahu nih dari perspektif seorang Ade Govinda, mengcover lagu orang, kalau itu terus-terusan dilakukan, mereka dapat revenue sharing katakanlah 10%, lumayan. Betul. Akhirnya mereka lupa berkarya. Misalnya Tami Aulia, semua band di cover sama dia ya. Dan itu menarik banget. Lalu kemudian dia ngeluarin single sendiri. Nah tapi ternyata views-nya di bawah. Apa yang bisa dibilang dari itu deh? Gini, kalau menurutku memang itu tuh udah pilihan ya sebenarnya. Jadi mereka kadang dengan mengcover tuh nyaman kan, dapat duit, viewersnya banyak gitu kan. Cuman memang PR-nya kalau memang mereka mau menjadi apa namanya, kalau memang mereka mau menjadikan mereka penyanyi profesional kan harus punya karya. Nah, kebanyakan penyanyi ini, aku juga kenal kami ya, dia sering juga mengcover lagu, nggak masalah, nggak masalah juga. Cuman maksud gini, ketika lo mau membuat sebuah karya sebenarnya ada hal yang lebih berat, karena ketika kalian mengcover lagu orang yang bagus-bagus kalian cover, itu lagu sendirinya harus jauh lebih bagus dari itu menurutku. That's my point. Ya kan? Tapi faktanya dalam kita bicara Tami ya, Tami sorry ya kamu jadi bahan obrolan aku sama Ade. Karena setelah melihat views dia di lagu single dia yang terbaru, menurut aku dia cepat melakukan katakanlah itu akrobat langsung bikin lagu sendiri. Tapi ternyata viewsnya nggak bisa sama dengan lagu yang di cover, lagu Ade, lagu Dewa, lagu Slang dan beberapa nama band lain. Ya selain semua tadi ya pastinya kan masalah hoki ya dan rezeki ya. Cuman menurutku kalau memang PR-nya ya memang penyanyi cover top yang mau ngeluarin lagu itu harus benar-benar lagunya harus bagus sekali. Ade sendiri pernah nggak cover lagu orang? Kalau hari ini aku suruh cover lagu orang kalau di YouTube jarang ya. Aku banyak cover laguku sendiri memang dengan versi siapa misalnya gitu. Paling lah ada satu Yesterday Beatles doang. Gimana kalau mainin Beatles gimana? Yesterday, all my troubles seem so far away. Oh, I believe in yesterday. Ini kalau nyanyi gini kita kena ini nggak, melanggar hak cipta nggak ya? Iya, apalagi sistem di bule dia udah lama begitu. Jadi ketika itu ada ketika sistem publisher dan juga revenue sharing ya udah aman-aman aja, udah apa pasti si publisher tersebut ya. Oke. Berarti di era digital hari ini dalam industri musik di Indonesia ada dua hal penting yang menurut saya perlu terus dibahas, dibicarakan. Yang pertama tadi soal melahirkan karya. Karya yang Ade bilang tadi bikin lagu itu sebetulnya mudah, tapi ya harus cerdas, harus mencerdasi itu. Selain lagu, genre atau pilihan musikal, tapi juga kan ada karya cipta.
Nah, bagaimana soal karya cipta di Indonesia ini, collecting yang dilakukan oleh beberapa lembaga? Ya kalau yang aku rasain sih dalam 3 tahun ini sih meningkat sangat tajam memang. Lebih bagus. Iya, lebih bagus ya, dari WAMI, dari Prisindo, LMK lah ya. Dan ini sih aku sangat yakin kedepannya makin lebih bagus sih. Jadi memang seorang komposer itu memang harus mendaftarkan kayak ke WAMI atau ke Prisindo sebagai musisi yang terlibat di sebuah aransemen. Terus dia harus under publisher, menurutku memang harus. Nah, kalau memang dia tidak tergabung di sini ya memang pasti dia akan ngomong, alah bikin lagu nggak ada duitnya, misal. Tapi ya maaf ya, aku beli rumah dari lagu. Kayak gitu sih. Ya bukannya mau apa ya, tapi itu menyontohkan gitu loh. Aku banyak sekali ketemu komposer yang gimana sih cara dapat duitnya? Ya aku jelasin. Tapi ada juga yang alah lagu zaman sekarang nggak jelas, maksudnya uangnya lagu bisa nggak jelas gimana sih gitu maksudku. Sebetulnya bukan nggak jelas lagunya, tetapi dia nggak itu dia tadi memahami ya. ekosistem yang ada dalam industri musik di era digital ini. Dan memang kan di Indonesia ini penduduknya banyak sekali kan, 200 juta, dan negara itu gede banget. 300 juta. Jadi memang sosialisasi itu memang nggak gampang, nomor satu itu dulu. Jadi harus kita yang mencari ilmu, menurutku ya. Harus kita yang nyari, ini gimana sih? Ya itu kan hal yang mudah di era internet sekarang kan. Gitu sih. Artinya 3 tahun, aku tegasin lagi ya, 3 tahun terakhir ini collecting terhadap karya cipta itu udah mulai bagus. Artinya keluhan musisi-musisi yang senior itu udah relatif. Ya, ketika dia tergabung dalam situ ya dia harusnya aman ya gitu. Ya, artinya kita berharap 10 tahun ke depan musisi Indonesia harus lebih sejahtera. Benar. Ya. Ya, kalau ngomong-ngomong soal sejahtera, kalau ngelihat nih viewers dari lagu ciptaan Ade ini, kalau hitung-hitung bohong-bohong aja lah, itu ada 50 juta views dari sekian banyak lagu. Dan itu monetize-nya ke Ade, 90%-nya sebagai pencipta. How many masks do you have now? Gak lah, tahun ini lah cair-cair. Itu kan tahun lalu semua. Pantas tahun ini pengen nikah ya, karena cair. Amin. Alhamdulillah dari lagu udah beli rumah deh. Selain rumah apa lagi? Dan ada bisnis lain seperti teman-teman yang lain? Mau buka resto di Surabaya. Tapi memang kalau aku pribadi, ini aku ngomong beneran ya. Ini bukan, ini untuk yang nonton ya. Maksudnya memang aku itu income untuk tabungan itu dari royalti semuanya. Semua. Tapi kalau manggung itu buat hidup hari-hari aja. Maksudnya buat jajan segala macam. Jadi tapi kalau mengandalkan bisa dibilang uang gedenya ya royalti gitu lah. Aku ya beli tempat tinggal, beli kendaraan, beli ya alhamdulillah bisa koleksi gitar. Aku orang yang demen sekali jalan-jalan kan, sangat senang traveling. Aku pernah masuk rumah John Lennon segala macam, ya itu benar-benar dunia ke rumah John Lennon. Aku salah satu 2 orang di Indonesia yang pernah masuk rumah John Lennon. Salah satunya siapa tuh? Eugene Panji. Eugene Panji. Dia pernah masuk rumah John Lennon juga. Oke, cerita dikit dong. Ya, jadi aku pernah ke Liverpool. Ya itu karena aku orangnya sangat ngulik kan. Jadi pas aku mau ke Liverpool, banyak sekali orang yang cuman dia di depan rumah John Lennon, di rumah McCartney, Magical Mystery Tour. Ada yang di kuburannya doang. Iya, aku tuh tetap ganjel aja sih, maksudnya kita kesana tapi kok cuman bisa di depan tuh ngapain ya gitu-gitu. Sampai akhirnya aku ulik di YouTube. Ternyata tuh Eugene Panji pernah bikin video, dia tapi videonya nggak boleh, tapi dia menceritakan bahwa dia pernah masuk rumah John Lennon. Akhirnya aku kontak dia, terus dia bilang, "Lu harus ikut yang tour yang ini," dia bilang. Tapi memang ribet, harus daftar ke kedutaan Inggris dulu segala macam, ngisi. Tour apa namanya tuh? Beatles Childhood. Beatles Childhood. Nah itu beda dengan tour yang lainnya. Setahun itu setahun cuma dibuka 4 bulan, sehari cuma 11 orang. Nah, akhirnya aku daftar itu segala macem dan ternyata aku di approve gitu loh. Dan ya seneng banget sih, bahkan even aku ketemu Beatlemania yang udah pernah ke Liverpool, ya mereka Magical Mystery Tour gitu loh. Sedangkan tahun berapa tuh deh? Itu 2 tahun yang lalu. Ada inspirasi nggak setelah keluar dari sana? Oh iya dong, pastinya aku pas ke Abbey Road juga aku bilang suatu hari aku rekaman di sini, itu tahun 2018 dan 2019 tercapai dalam setahun. Rekaman lagu? Hal hebat kan di Abbey Road, Govinda. Oh,
Oh my. Aku di situ ngomong, aku berdoa di depan situ. Tahun depan aku diusir di situ. Tahun 2018 November tuh aku ke Ibirot, aku masuk ke halamannya lagi foto, diusir satpam. Dendam nih. Ya aku mungkin dendam ya, berarti pas diusir karena aku memang masuknya ikut rombongan orkestra gitu. Masuk aja deh, akhirnya foto di depan terus diusir. Karena kan masuk Ibirot susah sekali. Oke, lu dendam ya, dong. akhirnya aku bilang videonya masih ada, tapi susah nyari, tapi masih ada. Aku bilang tahun depan aku bakal rekaman di sini, dan setahun pas November ke November. Terbukti. Alhamdulillah. Ini yang baru kita bilang, oh my gigs. Oke, Ya gitu itu sih. luar biasa. Ya, jadi Dan- menurutku hidup tuh harus afirmasi ya, apa yang kamu pengen tuh harus ada di otak terus gitu. Karena rumahku semua all Beatles ya. Semua ininya original Beatles. Nah, ya itu afirmasi yang kan? ada di sini juga ada di rumah dong ya. Ini ada. Ini mas 10% deh. Ya kapan-kapan kita lihat. Iya dong, harus dong. Syuting di rumahku boleh, beneran. Nah, tuh ya, the next Oh My Gigs ya. Iya. Kalau kita roadshow ke rumah Ade. Oke deh, di ujung dari Iya. obrolan kita ini, industri hiburan, musik khususnya itu kan kalau dalam konteks negara itu ada di bawah ekonomi kreatif, Kementerian Pariwisata Iya. dan Ekonomi Kreatif. Sudahkah negara ini memberikan kontribusi yang besar buat ekonomi kreatif khususnya di dunia musik? Oke. Sebenarnya kalau ditanya itu, aku sering dihubungin ya tim-tim Kemenpar ya kayak gitu. Kemenparekraf. Tapi sih kalau jujur sampai detik ini masih sebatas obrolan aja, belum pernah yang ngobrol serius tentang musik segala macam. Jadi aku nggak bisa jawab sih kalau itu. Jadi ya kalau ditanya aku memang belum merasakan itu. Tapi ya pengennya ya mungkin. Terus apa yang lu pengenin dari Iya. pemerintah kalau misalnya Oke. ada yang mau disampaikan? Mungkin itu ya, mungkin semua hal yang hubungannya dengan pariwisata atau tempat yang memang memutar karya cipta, yang dia memang tempat usaha kayak hotel, kayak kafe, kayak tempat pijat mungkin atau Ya. apapun lah ya, refleksi itu kan sudah memakai musik sebagai sarana untuk sarana Ya, memperkuat hiburan. hiburannya, dan jadi orang ke situ misalnya, atau jadi nongkrong di situ sambil makan dengan dengar lagu kan dia lebih lama di situ, atau ya jadi itu memang sudah seharusnya semua terkolek dengan benar aja sih, bahasa simpelnya gitu aja sih, karena itu memang nggak mudah juga memang, tapi ya memang suatu hari pasti bisa sih. Dan yakin nggak kalau satu waktu Indonesia nggak usah bersaing tapi bisa sejajar dengan industri musik di Korea? Mungkin masih agak lama kalau menurutku, karena kalau Korea itu memang dia untuk mengambil artis aja kan bisa 4-5 tahun dia kayak di asrama atau apa. Cuman ya nggak, Optimis dong. ya optimis, bahkan banyak sekali sekarang even kayak lagu Kepastian sama TBW juga di cover orang Korea kan, bahasa Korea. Jadi ya itu kan menandakan bahwa mereka juga suka musik Indonesia kan. Artinya menurut aku tinggal selangkah lagi sebetulnya kita udah Iya. bisa sejajar ya. Baik guys, kita akhiri obrolan dengan Ade. Challenge nih, teman-teman di sini ngasih kata-kata, Ya. terus jadi lagu. Oke, dari sutradara kita dulu nih. Ais, kasih kata-kata buat Ade jadi lagu dong. Satu kata aja. Anggap temanya cinta aja biar gampang. Indah. Indah, oke. Tuh. Setia. Setia, Bang Amajon. Galau. Indah, setia, galau. Frans, kameramen. Romantis. Terus tuh asistennya ini. Siapa? Asistennya Ade. Apa? Besok pagi. Indah, galau, setia, romantis. Itu Bunia apa? Semangat pagi. Tadi besok pagi semangat pagi. Frans tadi apa? ya? Romantis. Oke, guys. Oh My Gigs kita akhiri dengan sebuah challenge untuk sahabat baik saya, kebanggaan musisi Indonesia. Kalau saya bilang dia salah satu elemen penting dalam industri musik Indonesia di era digital. Ade Govinda.
belum dapat nih. Ntar apa ya? Oke, mungkin kalau gue sebut nama aslinya Ade Nurulianto. Mungkin nggak semua ya, mungkin aku ambil sedikit ya dari yang ada yang. Indah, galau, romantis. Indah kulihat, indah kulihat. Indah kulihat di esok pagi, coba. Indah kulihat di esok pagi. Hatiku selalu romantis untukmu. Apalagi tadi? Meski galau. Oh, gitu ya. Meski hati pun terkadang sedih. Semangat lagi. oh, gini. Semangat cinta dalam hidupku. Semangat cinta dalam hidupku. Semangat. Endingnya apalagi tuh di Setia. setia. Oh, setia kan masuk. Tadi Romantis romantis sudah masuk. Indah ini ada galau. Ya. setia adalah juaranya. Nah. Oh my gigs. Oke. Setia adalah juaranya. Baik, Dek. Apa yang ingin disampaikan? Lalu nanti kita tutup dengan lagu yang diciptain tadi. Aku tulis kembali. Oke. Nanti tanda tangan sini. Ini karya cipta loh, haknya dia. Kita nggak boleh jadi lagu ya, nggak boleh. Oh iya. Ya, ini ya. Indah kulihat di esok pagi, hatiku selalu. Hatiku selalu romantis untukmu. Meski hatiku terkadang sedih, semangat cinta dalam hidupku. Setia adalah juaranya. Oh my gigs. Ade, thank you. Sama-sama Terima dong. kasih teman-teman. Judulnya Kita ketemu Setia lagi. adalah juaranya. Setia adalah juaranya. Tanda tangan, tanda tangan dulu deh. Ini Tanggal. tanggal. Tanggal deh. batas. Tanggal. Tanggal berapa nih? 6. Nah. Ntar kalau Pak Willy dan musik pengen ini jadiin lagu, nah, tinggal minta lagi liriknya deh. Siap. Jadi lagu dong ya. Seru. Guys, sampai ketemu lagi dalam Oh My Gigs yang akan datang. Terima kasih kawan-kawan semuanya, kru, dan terima kasih Adi Govinda dan Sehat selalu Mas Budi dan tim semuanya. thank you. Sehat ya. Amin. Hi, hello. I am Budi Aceh. Oh my